Kalau ingin beras atau padi tidak habis-habisnya, setiap awal tahun kita bacakan salawat Jibril 12.000 kali, kita tiupkan ke beras dan kita campurkan lagi dengan beras atau misalnya padi, ya padi dengan padi yang lain-lainnya. Insya Allah dengan izin Allah ada berkahnya. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, dipanjangkan umur dan mudah-mudahan dimurahkan rezeki, ditetapkan iman dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, pada siang hari ini kita akan melanjutkan tentang penjelasan tentang barakah yang kemarin, akan tetapi pada hari ini kita bagaimana membuat makanan kita menjadi berkah, menjadi barakah, menjadikan makanan kita lebih awet, lebih tidak istilahnya ini tidak habis-habisnya. Pada waktu saya masih kecil seumuran kelas 1 SD, rasa-rasanya gitu, saya ada punya paman. Nah, jadi paman itu setiap hari itu beliau itu kerjaannya salawat. Nah, tapi beda dengan saya, salawat yang beliau dawamkan salawat nariyah. Tapi tidak apa-apa, artinya orang yang bersalawat sepanjang bagus tidak jadi masalah, ya. Jadi salawat nariyah. Jadi di waktu beliau santai itu saya menanyakan, ini sampean ini punya padi ratusan belek, beras ndak habis-habisnya, ini sampean ini adakah paman mempunyai amalan, mempunyai apa istilahnya, amalan yang bisa agar beras dan padi tidak habis-habisnya. Nah, maka beliau bercerita, kata beliau, di waktu saya muda itu sempat mengalami yang namanya kehabisan beras. Jadi untuk masak ini sangat sulit dan lain sebagainya. Habis itu kata beliau, saya mempunyai guru yang mana guru itu menjelaskan tentang amalan agar beras padi yang ada atau beras atau padi yang ada di rumah itu tidak habis-habisnya. Nah, kata saya kan orangnya suka bertanya, suka ini apa namanya mencari informasi, kata beliau. Nah, waktu itu gini, kalau misalnya kata beliau kita ingin agar saya ulangi lagi, kalau ingin beras atau padi di rumah kita tidak habis-habisnya, kata beliau, maka setiap awal tahun kita bersalawat dengan memegang gelas yang ada berasnya atau padinya, kita bacakan salawat Jibril 12.000 kali sekali setahun. Nah, jadi di awal tahun Hijriah
kita bacakan salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sebanyak 12.000 kali, terus kita tiupkan ke beras ini tadi dan kita campurkan ke beras yang ada di dalam, atau sebaliknya kita campurkan di padi, di benih, di padi ya. Nah jadi kalau misalnya ini di dalam itu, kalau misalnya masak, insya Allah ada saja jalan untuk mendapatkan beras. Nah, terus saya itu ya yang namanya masih kecil, waktu itu diceritakan oleh teman saya, nanya ini segala macam. Nah, maka saya waktu itu tuh ya sedikit penasaran, kok bisa. Nah, dengan bersalawat ini beras dan lain sebagainya. Maka setelah saya lulus sanawiyah, saya menanyakan lagi. Itu persis masalah ini lagi, dan jawaban beliau masih tetap sama, yaitu kalau ingin beras tidak habis-habisnya atau padi, saya ulangi lagi, kalau ingin beras atau padi tidak habis-habisnya, setiap awal tahun kita bacakan salawat Jibril 12.000 kali, kita tiupkan ke beras dan kita campurkan lagi dengan beras atau misalnya padi, ya padi dengan padi yang lain-lainnya. Insya Allah dengan izin Allah ada berkahnya, maka beras tadi tidak habis-habisnya. Nah saya di situ tuh mikirnya, lulus sanawiyah di mana kalau hukum akalnya ya mustahil ya, tapi saya tidak membantah juga dengan paman tadi. Nah maka setelah saya bekerja sekarang ini kan saya tidak mempunyai sawah, tidak, cuma kebun aja, otomatis tidak lagi bertani. Nah setelah itu saya bacakan salawat setiap awal tahun. Alhamdulillah dengan izin Allah beras yang ada di rumah kita tidak habis-habisnya. Belum lagi habis, ada yang datang assalamualaikum ngasih beras, ada yang datang ngasih beras, ada juga yang dibeli, ada juga yang istilahnya minta buatkan nama dari anak orang, apa yang bagus namanya, terus ngasih beras. Ya untuk menghargai mereka ya kita terima. Bahkan orangnya tidak bisa datang, ada yang mengasih kiriman, dan alhamdulillah tempat beras itu tidak pernah kosong. Jadi kami tidak beli tiap hari, jadi beli 1 belek atau 2 belek, jadi tempatnya itu agak besar, itu tidak pernah kosong. Walaupun istilahnya mohon maaf, walaupun ya tidak sempat beli dan lain sebagainya, ada yang berterima kasih, ada yang istilahnya menjadi anak angkat dan lain sebagainya, ada juga yang tidak tahu apa-apa terus mengasih beras tadi kepada kita. Nah maka daripada itu kami mengharapkan kepada antum semua, yuk kita perbanyak salawat, kita bersalawat tadi di depan beras tadi, kita dengan niat di dalam hati, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada beras tadi, sehingga sehingga kita bisa beriman, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ibadah kita nantinya akan menjadi bisa kita tingkatkan lagi, yang misalnya biasanya kita bersalawat hanya 5.000 menjadi 10.000, yang biasanya kita hanya bisa sholat yang 5 waktu saja, ini bisa menjadi ditambah lagi sunat qabliyah, ba'liyah, sunat tahajud, salat sunat yang lain sebagainya, karena kita bisa makan, ada tenaga untuk mengerjakan ibadah tadi. Mudah-mudahan video kali ini
ada manfaatnya. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.